Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asih Dwi Utami SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sultanah Nahrasiyah Loksmawe B3 tahun 2025. Sekaligus guru mapel agama akidah akhlak di MI Al-Ihwan Gelagah Malang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat. Silahkan kita berdoa dulu. Yang mau menyiapkan siapa? Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Shadaqallahul adzim. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Abad Nailul Nabhan, Hadir. Adelia Zelvi Rosida, Ahmad Rohman, Elsa Afifah Putri, Pakeh Jabar Ma'arif, Jihan Makaila Adelia, Kaisa Novelia, Latifah Putri Winata, Medita Arsena Civa, Muhammad Denis Alfarisi, Muhammad Irsad Rosid, Muhammad Hafid Khairullah, Nafisa Faizatul Aulia, Naomi Oktaviana, Rangga Dwi Satria Graha, Riza Muhammad, Zada Mubarak El Azizi. Alhamdulillah hari ini anak-anak masuk semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Nah, untuk biar kita belajar lebih semangat lagi, ya. Guru ucapkan salam nanti anak-anak menjawab, ya. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Untuk pagi ini Bu Tami akan memberikan
kekuatan Allah tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Allah menganugerahkan kekuatan kepada semua makhluknya dengan kadar yang berbeda. Jadi kita semua kekuatannya kadarnya berbeda. Ada yang bisa mengangkat 50 kilo kuat, ada yang hanya 5 kilo saja sudah sangat berat sekali, ada yang bisa satu sak bisa. Jadi kekuatan kita berbeda. Kemudian bukti bahwa Allah Maha Kuat ya. Bukti Allah Maha Kuat. Gambar apa itu anak-anak? Segala kekuatan yang ada di dunia ini adalah berasal dari Allah. Dan hanya Allah yang menganugerahkan segala kekuatan. Seperti gambar ini, gunung yang menjulang tinggi dan sangat kokoh gunung. Bisa melihat, sesungguhnya Allah yang menahan dan menopang gunung dan segala isi di bumi supaya tidak hancur. Kita bisa membayangkan kalau gunung ini hancur, ya. Kemudian tidak ada seorang pun yang dapat menahan dan menopangnya selain Allah. Jadi bukti bahwa Allah Maha Kuat seperti di gambar adalah sebuah gunung. Gunung itu yang bisa menopang kalau gunung sudah mengeluarkan semburan apinya, manusia tidak ada yang untuk menolak. Jadi ini contoh bukti bahwa Allah Maha Kuat. Dan cara meneladaninya bagaimana Al-Qawi? Allah yang Maha Kuat. Yang dapat dilakukan untuk meneladani Asmaul Husna Al-Qawi, yang pertama, menjadi orang yang kuat lahir dan batin. Kemudian yang kedua, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, tidak menggunakan kekuatan untuk menganiaya yang lemah, kita punya kekuatan. Kemudian yang keempat, menggunakan segala kekuatan yang dimiliki untuk menghancurkan kesesatan dan kemaksiatan di dunia. Ini cara meneladani sifat Al-Qawi. Sudah paham anak-anak materi tentang Asmaul Husna Al-Qawi? Coba kalau sudah paham, guru ingin bertanya, apa makna dari Asmaul Husna Al-Qawi tadi? Ada yang bisa anak-anak? Ada yang bisa? Mas Abah, coba guru jelaskan Al-Qawi itu apa? Allah tidak bisa dikalahkan oleh siapa. Allah telah membuat di dalam bumi dan luar angkasa yang bulan-bulan dan planet-planet. Ya, paham ya anak-anak ya. Jadi Al-Qawi itu Allah yang Maha Kuat. Mengandung makna bahwa Allah yang Maha sempurna kekuatannya, tidak ada yang menandinginya. Yang kedua, Al-Qayyum, ya. Yang kedua, Al-Qayyum yang Maha Mandiri. Pengertiannya, Al-Qayyum mengandung makna bahwa Allah yang Maha Mandiri. Allah tidak membutuhkan kepada suatu apapun untuk kelangsungan wujudnya. Justru Allah lah yang memberikan wujud kepada semua makhluknya. Allah senantiasa mengurus semua makhluk ciptaannya. Pengertian dari apa? Asmaul Husna apa? Mandiri. Allah tidak membutuhkan siapapun, ya. Malah apa?
bergantung kepada orang lain. Kita melaksanakan ibadah, bekerja, juga kita lakukan sendiri. Yang selanjutnya, menyayangi dan merawat makhluk hidup ciptaan Allah dengan baik. Menyayangi dan merawat makhluk hidup ciptaan Allah dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, tidak menggantungkan segala sesuatu selain kepada Allah. Kita memohon, kita meminta petunjuk, kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Ini cara kita meneladani sifat Al-Qayyum. Dari materi Al-Qayyum, anak-anak sudah paham? Paham Al-Qayyum? Paham. Kalau anak-anak paham, semua sudah paham, coba kami berikan contohnya. Apa contoh dari Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya anak-anak ada yang bisa menjawab? Mbak Latifah, ya silakan. Mempersiapkan tugas sekolah, membersihkan tempat tidur sendiri, menyiapkan alat tulis, alat sekolah sendiri. Ya, anak sudah paham ya? Tentang Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Selanjutnya, ya, ini ada contoh kisah anak. Ya, kisahnya apa? Kisahnya Raffi dan sepatu tua. Sepeda tua. Raffi dan sepeda tua. Ya, Raffi sering diajak teman-temannya karena tidak punya sepeda baru seperti anak-anak yang lain. Nah, kemudian ia sedih dan ingin berhenti bermain bersama-sama teman-temannya. Ya, suatu hari Raffi ini mendengar ustazahnya di sekolah menjelaskan bahwa apa? Salah satu Asmaul Husna Al-Qawi ya. Salah satu Asmaul Husna Al-Qawi adalah yang artinya maha kuat. Ustazahnya ini berkata, kita juga bisa meneladani sifat Al-Qawi dengan menjadi anak yang kuat dalam menghadapi cobaan dan tidak mudah menyerah. Ia pun memperbaiki sepeda tuanya tadi si Raffi sendiri. Kemudian ia belajar dari ayahnya cara memperbaiki rantainya bagaimana, kemudian mengecat ulang sepedanya biar terlihat baru kembali, kemudian dihias, dikasih rem, diperbaiki lagi sepeda tuanya tadi sehingga menjadi seperti milik teman-temannya yang bagus-bagus, dicat, diperbaiki, rodanya juga dibelikan yang baru seperti itu. Akhirnya apa? Beberapa hari kemudian sepedanya tampak seperti baru karena sudah diperbaiki, sudah dicat, sudah diberikan alat-alat yang baru. Nah, kemudian teman-temannya kagum dan meminta diajari oleh si Raffi cara memperbaiki sepeda bagaimana. Ini ya, ini cerita dari seorang Raffi dan sepeda tua. Jadi ceritanya seperti itu ya. Meskipun Raffi ini diajak-ajak oleh temannya, tetap dia kuat. Tidak apa? Tidak merasa lemah, tidak merasa minder dan teman. Nah, setelah kita mempelajari Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum, coba anak-anak tadi sudah paham ya, Al-Qawi, Al-Qayyum, kemudian contohnya juga bisa kita pengertiannya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak sudah paham. Sekarang kita coba untuk
tanya, refleksi. Guru tak merefleksi kita. Bagaimana Raffi meneladani sifat Al-Qawi dalam kisah tadi? Bagaimana sifat Raffi meneladani sifat Al-Qawi dalam kisah tadi? Bagaimana si Raffi dalam kisah tadi? Dia tidak putus asa, tetap berjuang. Maaf, dia tidak putus asa, tetap berjuang. Bisa memperbaiki sepedanya kembali seperti teman-teman yang lain. Ya. Apa contoh sikap kuat yang bisa kamu lakukan di rumah? Contoh sikap kuat yang bisa kamu lakukan di rumah. Ada anak-anak yang bisa menjawab sifat kuat yang bisa dicontoh di rumah? Ya, apa contohnya? Membantu orang tua. Bisa, ya, membantu orang tua. Membantu orang tua contohnya ya bisa. Kemudian contoh sikap yang kuat yang bisa kamu lakukan di sekolah. Di sekolah. Contoh sikap meneladani sifat Al-Qawi, sikap kuat yang bisa anak-anak lakukan di sekolah. Contohnya apa? Tadi di rumah, di sekolah ya. Tetap dia walaupun diejek oleh teman. Ya, tetap dia malu diajak oleh teman. Oke, bisa. Paham ya anak-anak ya? Ini ya. Kita sudah merefleksi. Anak-anak sudah mendengarkan cerita tadi. Ya, cerita si Raffi dan sepeda tua. Kita sudah belajar doa Asmaul Husna. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak ya. Lalu semangat untuk belajar. Kita sudah ini Bu Guru perlihatkan lagi ada video ya. Anak-anak perhatikan ya. Ada video tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum.
tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih mendalamnya, anak-anak bisa melihat nanti di YouTube ya. Anak-anak bisa melihat di rumah dengan menggunakan HP-nya sendiri. Tadi anak-anak sudah belajar dua Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, sekarang kita akan berdiskusi ya, berdiskusi ya. Anak-anak membuat kelompok. Jadi berapa kelompok ini ya? 4 kelompok saja ya. 4 kelompok. Untuk kelompoknya kita bagi saja. Kelompok 1 ya. Di sini ini sudah ya, kelompok 1. Dengarkan. Yang pertama Abad, yang kedua Rangga, yang ketiga Hafid, yang keempat Denis. Kelompok 2 Jihan, Irsyad, Haki, Ahmad. Kelompok 3 Sena, Adel, Elsa, Riza. Kelompok 4 Naomi, Kesha, Nafisa, Latifah, Zada. Ya. Silakan anak-anak membentuk kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Gimana anak-anak? Sudah selesai apa belum? Sudah. Kita presentasikan hasil diskusi kalian semua. Siapa yang maju duluan akan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Monggo kelompok 1. Yang lain juga perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Sebutkan hikmah atau manfaat yang didapat seorang muslim yang mengimani Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Menjadikan kita semakin kuat dan Al-Qayyum menjadikan kita semakin mandiri. Sudah teman-teman? Gimana teman yang lain? Mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ya, Mbak Sena, monggo. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari Asmaul Husna Al-Qawi. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari Al-Qawi? Untuk kelompok 1 gimana? Mau menjawab? Mau Ya, monggo. menjadi orang yang kuat lahir dan batin, mendapatkan kekuatan untuk mengamalkan agama. Gimana?
dari diskusi dari kelompok 4. Apa perbedaan dan kesamaan antara sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum? Al-Qawi dan Al-Qayyum sama-sama termasuk nama-nama Allah yang baik atau yang disebut Asmaul Husna. Gimana? Ada yang mau menanggapi? Terima kasih. Tepuk tangan untuk masih semangat anak-anak? Kita biar lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Masih semangat. Ini anak-anak, ibu guru akan membagikan LKPJ atau lembar kerja pada siswa. Nanti anak-anak kerjakan di sini. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Bu Tami bagi nih satu-satu. Kerjakan. Ya. Iya, kerjakan. Ya. Ya, ya, ya. Silakan anak-anak kerjakan. Dibaca dulu. Jangan asal menjawab. Dibaca dulu. Sudah selesai ya, Nana? Ya. Sudah selesai. Sudah? Sudah? Ya, sudah. Sudah selesai. Membaca sudah belum? Nafisa? Sekarang anak-anak guru minta untuk ini kartu afirmasi cinta. Ya, kartu afirmasi cinta. Nanti guru bagi, anak-anak tuliskan. Ya, apa? Nah, cara kamu meneladani sifat Al-Qawi dan Al-Qayyum diri kamu sendiri ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Nah, nanti di sini kamu tulis ya. Kamu tuliskan, aku akan bersikap meneladani sikap Al-Qawi apa contohnya. Kemudian yang kedua, Al-Qayyum apa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kartu afirmasi cinta ini ya. Tuliskan. Dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Tulisannya bagaimana tadi? Aku siap meneladani sifat Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari apa? Yang kedua, enggak apa? Enggak, beda
beda warna tidak apa-apa, tidak harus sama. Satu anak beda warna tidak apa-apa. Beda warna tidak apa-apa. Ya, tuliskan. Berarti anak-anak menuliskan 2 afirmasi ya. Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Qawi dengan Qayyum. Kasih nama 1. Saya akan siap meneladani sifat Al-Qawi dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Tuliskan di situ. Berarti kamu tulisnya nomor 1. Aku siap meneladani sifat Al-Qawi. Apa? Yang kedua, aku siap meneladani sifat Al-Qayyum. Apa contohnya? Sudah ya anak-anak ya? Sudah? Ya udah. Sudah, oke. Sudah, oke. Oke, siap sudah. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya? Selesai ya? Afirmasi cinta, ya kan? Ini anak-anak tadi apa yang anak-anak dapat dari pelajaran hari ini? Sifat-sifat Allah Al-Qawi dan Al-Qayyum. Kita baca bersama Al-Qawi dan Al-Qayyum artinya apa? Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Contohnya apa? Melindungi orang yang lemah. Melindungi kekuatan. Kita punya kekuatan harus melindungi yang lemah, harus menolong yang lemah. Al-Qayyum Allah Maha Mandiri.
tidak meminta-minta, dia menyiapkan bekal sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri, begitu ya. Untuk selanjutnya, anak-anakku guru minta untuk menghafalkan 2 Asmaul Husna ini dalam 1 minggu. Untuk pertemuan besok lagi dalam 1 minggu di rumah, anak-anak coba hafalkan dan terapkan contoh-contoh ini dalam kehidupan sehari anak-anak semua di rumah. Ya? Siap? Siap. Alhamdulillah, untuk pelajaran hari ini kita selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.